Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan dimanapun kalian berada. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami ya. Semoga Adi Reaction Official selalu memberikan referensi yang kredibel dan bermanfaat untuk kita semua dalam mengkaji masalah-masalah yang sedang berkembang di negara kita. Nah teman-teman, kali ini saya ingin membahas masih dalam kasus klan Balawi ya, dimana belum mencapai titik temu ya. Artinya ya memang kontroversial sih ya, karena sampai sekarang kan mereka masih mengklaim ya bahwa mereka sebagai cucu Nabi, zuriyah Nabi. Namun andai kata masih ada pihak ya yang mungkin berseberangan atau masih ragu ya, itu pun kita harus maklumi dan kita harus hormati, juga jangan dimusuhi juga ya. Nah di sini ada pandangan dari salah satu tokoh Ustadz dari Nusantara ya, atau Ustadz kita ya, yakni Ustadz Daas Latif ya. Dimana dalam podcast dengan Deddy Corbuzier, beliau menegaskan bahwa mustahil apabila ada cucu Rasulullah ya, tersambung nasabnya, itu mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar ya. Beliau menegaskan bahwa orang yang seperti itu berguru pada siapa? Ya, jadi sangat rasional ya. Masa iya sih gurunya nggak baik ya, atau gurunya mengajarkan tindakan kekerasan atau ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, mustahil. Jadi jalurnya atau nasabnya mustahil tersambung ya kepada Rasulullah SAW. Namun kita pun menghormati ya, andai kata klan Balawi masih bersikukuh bahwa mereka zuriyah Nabi Muhammad SAW, ya kembalikan kepada mereka dan kepada umat Islam Indonesia. Mohon di sini tidak usah saling menghina ya. Kita masing-masing berbeda pendapat, namun tidak membatalkan ya keimanan kita. Tetap pada prinsipnya adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, bagaimana videonya teman-teman? Mari kita saksikan bersama. Nanti kita akan coba reaksi ya secara positif. Selamat menyaksikan. Saya heran kalau ada pendakwah dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Teman-teman perhatikan ya. Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan Ya, gurunya belajar dari mana? gurunya. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Dasaat sudah keterlaluan ini. Ada tentara satu peleton. Gimana Dasaat? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Betul. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidup. Ya demikian teman-teman ya. Saya cuplik dari channel Deddy Corbuzier Official ya. Nah ini disclaimer ya teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa menampilkan utuh videonya ya, karena kan mengenai hak cipta ya. Deddy Corbuzier ini ketat ya teman-teman ya. Apabila kita mengambil gambar sedikit itu langsung diklaim ya. Pada tahun-tahun sebelumnya saya pernah di take down oleh YouTube ya, karena diklaim hak cipta. Itu termasuk suatu pelanggaran ya teman-teman ya. Nah untuk lebih detailnya teman-teman bisa melihat podcast dari Deddy Corbuzier ya terhadap Ustadz Daas Latif ya, tentang statement beliau, bagaimana pandangan beliau terhadap Pak Rizik Syihab atau tokoh-tokoh klan Balawi ya yang disinyalir ya tidak masuk kategori cucu Rasulullah karena mustahil ya. Bagaimana gurunya mengajarkan seperti itu ya menurut beliau ya. Nah teman-teman di sini memang banyak ya teman-teman ya yang mendukung dari Pak Rizik Syihab ya. Salah satu Ustadz Nusantara kita ya, yakni Ustadz Abdul Somad ya. Bahkan Pak Ustadz Abdul Somad itu bahkan dengan tegas menyatakan bahwa jalur dari Pak Rizik Syihab itu nasabnya sambung kepada tokoh yang kontroversial ya, yaitu tokoh Ubaidillah ya. Sedangkan yang dimasalahkan oleh Kiai Haji Manudin dalam tesis beliau adalah ya tokoh Ubaidillah itu yang menurut beliau itu fiktif ya, atau tidak ada tokohnya ya, karena literasinya tidak ada pada masanya ya, pada zamannya. Tiba-tiba pada abad kesekian baru muncul ya yang disinyalir ditulis oleh tokoh klan Balawi itu sendiri. Nah teman-teman, tapi yang menarik adalah Ustadz Daas Latif mengatakan bahwa mustahil cucu Rasulullah itu mengeluarkan kata-kata kotor. Ini masuk akal teman-teman ya. Memang saya perhatikan beberapa klan Balawi ya yang sangat vokal ya, yang sudah termasyhur ya di negara kita ya, yakni Pak Rizik Syihab dan Pak Bahar bin Sumait ya.
dua tokoh ini dari klan Ba'lawi yang cenderung melawan pemerintah gitu loh, yang cenderung berani mengeluarkan statement yang maaf ya agak keras, yang pada channel saya sebelumnya itu disematkan oleh Pak Ustadz Suparman sebagai preman berjubah ya. Nah, saya tidak menarik ke sana ya, karena sudah saya bahas kan masalah preman berjubah kan. Sekarang adalah kita bahas masalah yang disinyalir oleh Pak Daas Latif ya, bahwa mustahil seorang cucu Rasulullah itu tindak tanduknya tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, sedangkan Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa ya, ya teman-teman ya. Sebagai contoh bagi umat Islam ya, masa Islam secara menyeluruh ya. Makanya seorang ulama, seorang ustadz, andai kata memang mereka melakukan kesalahan, itu hal yang wajar karena sisi lain ya, mereka tidak maksum ya, tidak dijaga ya, seperti Nabi Muhammad. Potensi salah memang ada, potensi dosa itu sangat memungkinkan dan ada. Itu sudah diakui oleh ustadz-ustadz yang sekali berustadz Adi Hidayat, almarhum Zainul MZ, termasuk Pak Rizik Sihab ya. Kita juga harus akui ya, beliau juga bisa salah dan bisa berpotensi dosa di sini teman-teman ya. Nah, andai kata beliau mengucapkan statement-statement kasar, keras, apakah tidak berdosa? Nah, bagaimana pengikutnya? Saya khawatir ya nanti generasi kita ke depannya merasa ada pembenaran gitu loh. Kenapa? Karena tokoh sentralnya, gurunya melontarkan kalimat seperti itu ya, dengan alasan, dengan asumsi benar. Jadi muhibin atau umat Islam yang mungkin kurang keilmuannya, kurang pemahaman agamanya, membenarkan tindak tanduk mereka dari klan Ba'lawi ya, dua tokoh sentral itu maksud saya ya teman-teman ya. Nah, yang menarik adalah teman-teman, kenapa sih klan Ba'lawi itu Pak Rizik Sihab selalu mengkonter kebijakan pemerintah ya, utamanya kebijakan presiden teman-teman ya. Yang terakhir sekali ini adalah Bapak Presiden Jokowi ya. Bagaimana beliau menurut saya itu memang tidak suka ya dengan Pak Jokowi ya. Banyak sekali alasan lah ya. Apalagi sempat dipenjara kemarin gara-gara kasus pelanggaran COVID teman-teman ya. Bahkan sangat kontroversial ketika beliau kemarin ke Arab dan ada yang meninggal dari menurutnya pengawal beliau ya di KM 50 itu. Saya tidak membahas KM 50 teman-teman ya, karena di situ harus melakukan penelitian, penjabaran yang detail ya. Kenapa? Karena sedikit saja teman-teman, sedikit saja ya, gini loh. Indikasinya orang mati syahid itu apa gitu loh teman-teman ya. Jadi di sini saya ingin menitik beratkan kepada orang yang sebagai pengawal ya, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, itu kan balasannya surga teman-teman ya, syahid. Nah, satu sisi orang yang mengawal tokoh sentral FPI, apa kategori mati syahid? Ya, mohon ini teman-teman ya, saya tidak bahas itu ya. Sosial akan saya bahas di situ ya, secara akademik ya. Kenapa? Karena seakan-akan Pak Rizik Sihab itu dizolimi oleh pemerintah ya, dibantai lah katanya lah pengawal segala macam. Kenapa Pak Habib Rizik Sihab tidak dibantai gitu loh, tidak dibunuh? Itu menandakan Pak Rizik Sihab bukan orang penting dalam dunia pergerakan Islam Indonesia. Bukan, mohon maaf ya. Orang yang penting, yang berpengaruh ya, yang bisa dikategorikan benar-benar membahayakan negara, itu ada contohnya ya. Contoh pergerakan non Islam ada PKI ya, yang dieksekusi ya. Bahkan tokoh yang mendeklirkan negara Islam Indonesia sekarang Haji Marjan Kartosuryo itu pun dihukum mati, dieksekusi ya oleh pemerintah karena membahayakan. Nah, FPI ini menurut saya tidak membahayakan teman-teman, sehingga Pak Rizik Sihab sampai sekarang selamat dan tidak akan dibunuh gitu loh, karena tidak mengkhawatirkan. Nah, masalahnya ketika pengawalnya kemarin meninggal ya, ditembak oleh mungkin katanya pihak kepolisian segala macam ya, itu berbagai macam alasan yang tidak gitu loh. Tidak berarti Pak Rizik Sihab itu membahayakan negara, tidak menurut saya ya. Ini sedikit aja analisa ya, perbedaan antara FPI, NEI, NII atau PKI dan pergerakan-pergerakan Islam di Indonesia lainnya, termasuk komando jihad yang waktu itu agak ramai ya, tahun-tahun paruh 70-an tuh teman-teman ya. Nah, kembali ke tema awal teman-teman ya. Di sini kenapa Pak Rizik Sihab selalu membenci pemerintah teman-teman? Karena ya sedang ramai sekarang aja teman-teman ya, sedang ramai, yang artinya nggak usah melebar terlalu jauh, terlalu spesifik ya. Ini beliau dan sebagian kalangan memang tidak setuju ya dengan namanya nepotisme teman-teman ya. Nepotisme yang dilakukan Pak Jokowi ya terhadap putranya Gibran ya, yang sekarang secara sah ya akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia ya. Nah, di sini saya tidak membahas tokoh-tokoh yang kontra terhadap itu ya, karena akan panjang dan rumit sekali itu ya. Khususnya memang salah satu jalur klan Ba'lawi
pun tidak setuju ya. Bahkan kemarin sempat disindir masalah fufu apa segala macam ya, bahkan ada lagunya dan sebagainya. Nah teman-teman, sedikit ya, saya mau sedikit masuk kepada nepotisme ya, sedikit ya, untuk klan Balawi nih ya, utamanya Pak Rizik Syihab ya, sebagai masukan aja Pak ya, mohon maaf ya, bukan bermaksud menggurui antum ya, antum mungkin lebih mumpuni ilmu agama dari saya ya, terlepas dari kontroversial antum ya. Nah, saya tidak mempelajari detail tentang FPI teman-teman ya, tidak mempelajari detail gitu. Namun saya berasumsi ya, Pak Hanif Alatas kalau nggak salah itu kan menantu dari Pak Rizik Syihab ya teman-teman ya. Ya, saya berasumsi andai kata ya terjadi suksesi Pak Rizik Syihab pensiun sebagai ketua apa namanya FPI ya. Apa sih sekarang tuh kata tuh FPI itu saya tidak detail masalah FPI sih ya, karena pergerakan yang sempalan sih, jadi nggak menarik untuk saya bahas gitu lah. Artinya andai kata Pak Rizik Syihab ya terjadi suksesi lah, beliau mungkin agak sudah tidak sanggup lagi memimpin, atau mungkin lengser, atau mungkin ada pergantian, apakah tidak ya tidak memungkinkan atau tidak mungkin ya diambil dari orang luar gitu ya. Saya berasumsi jangan-jangan nanti ketika Pak Rizik Syihab sudah tidak memimpin FPI ya, menantunya ini ya dijadikan atasan dari FPI ya, atau leader FPI atau ketua FPI ya teman-teman ya. Ini kan juga salah satu ya nepotisme dalam pergerakan klan Balawi ya. Andai kata ya, ini ada katanya, prediksi saya aja teman-teman ya, bisa salah bisa juga benar, saya bukan peramal teman-teman. Namun untuk saat ini ya, apakah Pak Hanif ya sebagai menantunya tidak masuk struktur FPI? Mohon teman-teman jawab ya. Saya khawatir gini loh, ketika Pak Rizik Syihab tidak suka terhadap Jokowi, sangat membenci Pak Jokowi dan presiden negara kita ya, alasan nepotisme, apakah sekarang menantunya tidak masuk struktur FPI ya? Saya khawatir jangan-jangan masuk juga di dalam struktur FPI. Kalau itu masuk, sama aja antum melakukan nepotisme ya dalam kelompok antum, yakni FPI. Cuman masyarakat nggak tahu kan ya, nggak tahu detailnya ya. Paham teman-teman ya? Di sini kalau mau bersih ya bersih semua gitu. Ini andai kata ya, andai kata kalau benar gitu loh. Kalau benar, cuman saya berasumsi kuat ya, andai kata Pak Rizik Syihab sudah tidak memimpin FPI teman-teman, ya mungkin anaknya lah. Yang nggak punya anak laki-laki mungkin menantunya lah. Itu asumsi saya. Apabila itu terjadi, apa yang beliau ucapkan tentang Fufu Fafa, tentang Gibran, tentang anulir, tentang Pak Jokowi itu menjadi sirna, sia-sia, dan menjadi pepesan kosong, tidak terbukti ya, ucapan dan kenyataan. Itu andai kata teman-teman ya. Kita lihat apakah sebersih itu Pak Rizik Syihab ya dalam berorganisasi. Apakah beliau murni ya tidak ada sanak saudara di lingkungan FPI teman-teman. Mohon para muhibin menjawab ya. Atau teman-teman yang punya data silahkan jawab di kolom komentar. Saya mau tahu ya, karena saya tidak mempelajari teman-teman. Nah teman-teman, sangat panjang apabila kita membahas Habib teman-teman ya, karena dari zaman penjajahan Belanda, Islam datang ke Indonesia kapan ya, terus tujuannya apa segala macam, penjajahan apa aja. Kemarin saya sudah bahas bahwa Sunan Kudus itu bertanggung jawab terhadap rapuhnya, hancurnya umat Islam di Indonesia ya. Yang termasuk dari klan Balawi ya, bagaimana penjajah Belanda pada waktu itu mendatangkan tokoh Habib ya yang sangat kontroversial. Bahkan menurut pribumi, menurut tokoh-tokoh pribumi, beliau seorang yang pengkhianat ya, namun dibantah oleh Pak Rizik Syihab ya. Siapa tokohnya mungkin antum sudah paham ya, tokohnya ya Habib Usman Biyahya itu ya, yang dibantah oleh Pak Rizik Syihab bahwa beliau bukan pengkhianat teman-teman ya. Nah, namun terlepas dari kontroversial itu, harusnya Pak Rizik Syihab memberikan data-data yang valid terhadap kita umat Islam Indonesia ya, yang valid. Apa artinya? Artinya gini loh, untuk memberikan suatu nilai lebih untuk bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia, bahwa sejarah yang benar dari klan Balawi itu seperti apa, gitu loh. Tujuan mereka datang ke sini itu seperti apa awal-awalnya dan kontribusinya apa, gitu loh. Sehingga yang terjadi sekarang adalah orang pro kontra terhadap nasab yang tersambung kepada jalur Rasulullah SAW ya. Segala tindak tanduknya itu dibenarkan sama agama. Mau kritik nggak berani ya. Mau menghina lagi nggak berani. Kenapa? Cucu Nabi. Khawatir nanti takutnya umat Islam berdosa kan gitu teman-teman ya. Kalau mengkritik Pak Rizik Syihab dan teman-temannya dari jalur klan Balawi. Satu sisi yang menjadi kontroversial itu banyak statement yang tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan Pak Ustadz Das Latif sudah memberikan statement di podcastnya Deddy Corbuzier ya, bahwa mustahil lah
Orang yang menyambung ke jalur Rasulullah itu menggunakan kata-kata yang kotor, yang kasar ya. Ya gurunya siapa? Kalau guru yang baik, muridnya baik kan gitu teman-teman ya. Tapi seorang tokoh ulama yang dikenal umat Islam ya, imam besar ya di apa Indonesia ya, mohon maaf ya, yang disematkan oleh para muhibin atau golongannya, itu tidak mencerminkan akhlak seorang ulama yang besar teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekian saja reaksi dari saya ya. Untuk lebih lengkapnya silakan nonton di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Karena disclaimer di situ ya, saya tidak bisa menampilkan secara utuh atau terlalu panjang di situ, karena akan di take down ya oleh YouTube ya, itu pastinya. Jadi Corbuzier itu termasuk ketat ya. Nah, demikian aja ulasan dari saya teman-teman ya. Apabila kurang jelas silakan tonton podcastnya Deddy Corbuzier, itu saran saya agar lebih paham dalam mencermati reaksi saya tadi ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.